Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mahbub wa muhibbih kama yurdika wa yurdi wa zidna wa habibna mahabbatan fi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Suatu nikmat yang agung untuk kemudian duduk bersama, suatu nikmat yang agung untuk kemudian melakukan sholat subuh berjamaah, beriktikaf. Ya, yang belum niat iktikaf, niat iktikaf. Iktikaf, kita belajar bersama, ini niat yang sangat besar, ini pahala yang sangat besar, kebaikan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib zuriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para asatidzah, para sepuh, begitu juga para hadirin wal hadirat, wabil khusus jajaran dari pengurus Masjid Al-Mu'minun, yang semoga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, meminta ampunan dari Allah. Semoga Allah hilangkan berbagai macam kegundahan di dalam hati kita. Allah ampuni dosa kita. Kita minta kepada Allah, semoga kita dikaruniai keturunan yang saleh dan salehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang berbakti kepada gurunya, anak-anak yang kemudian menjadi kebanggaan dari orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita semua diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah,
wafat dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya kalau saya duduk, saya akan ingatkan. Kalau Jumat, pengajian Jumat pagi, saya pasti ingatkan dulu. Ya, kalau saya lupa kapan-kapan, sampai Anda ingatkan ya. Untuk kemudian mengingatkan para jamaah sambil duduk, sambil baca salawat. Karena Jumat pagi ini hari khusus, berbeda dengan hari yang lainnya. Ya, ini Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari yang lainnya. Kata Nabi Muhammad, aksiru sholatan fihi, perbanyak sholat pada hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat dikhususkan untuk kemudian memperbanyak dari salawat. Saya ingatkan baik untuk diri saya khususnya dan para hadirin umumnya. Alhamdulillah hadirin wal hadirat, hari ini kita telah memasuki dari bulan Januari. Januarinya masuk sudah lama. Rajab, ya Rajab, ya. Banyak Jawa Rajab, tidak bisa Rajab, susah itu. Rajab, ya. Bulan Rajab, akhir ini. Masuknya hari, kalau di hari saya kok masuknya hari ini, Ustaz. Masuknya berarti besok. Alhamdulillah. Besok maghrib berarti awal Rajabnya. Ya, kita persiapan ini. Kita persiapan di mana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus kepada bulan Rajab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus. Kalau saya bahas bulan Rajabnya ini 2 hari lagi, 3 hari lagi lambat. Pas ini mau masuk besok, ya nanti malam kita bahas sekarang. Kita bahasnya 10 menit aja sedikit. Kita sedikit aja bahasnya. Kita bahas tetap melanjutkan kajian kita sebelumnya. Cuma saya ingin menyampaikan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali kemudian berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ini yang kemudian seringkali disampaikan oleh para kiai-kiai, para asatidzah, bahwasanya Ramadan ini pasti kembali. Ramadan itu pasti kembali, pasti ada, pasti datang. Yang menjadi problematika adalah apakah kemudian tatkala Ramadan itu kembali kita masih diberikan umur yang panjang? Apakah kemudian tatkala nanti bulan Ramadan kita masih bisa berpuasa? Apakah nanti tatkala bulan Ramadan kita masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau ternyata kita sudah mempertanggungjawabkan berbagai macam amaliyah kita. Kita telah dicabut roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Maka bulan Rajab ini banyak-banyak doa, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan, ingin mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Dan diniatkan, ya Allah, nanti kalau saya sampai bulan Ramadan, saya ingin puasa Ramadan, saya ingin melakukan zakat, saya ingin melakukan ini dan yang lainnya. Diniatkan. Yang kemudian dari niat-niat tersebut, kok ternyata kita wafat sebelum memasuki bulan Ramadan, maka apa yang kemudian kita niatkan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW menyampaikan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulan Nabi SAW. Wa Ramadan syahrul ummati. Dan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Maka kemudian para ulama ini mengatakan, idza dakhala ala syahr Rajab fa'alika bi kasrati istighfar, fa'alika bi kasrati istighfar, maka hendaknya engkau memperbanyak dari membaca istighfar. Kalau sudah masuk bulan Rajab, maka memperbanyak apa Pak? Istighfar, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Kalau hari biasanya kita misalnya 70 kali atau 100 kali dalam sehari, kalau bisa ditambahin. Kalau bisa ditambahin. Kalau bisa. Makanya dianjurkan untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Nah, jadi saya mengingatkan itu saja. Nanti bulan Rajab masuk ya, besok malam ini masuk, hari ini masuk, maka kemudian kita apa? Membaca istighfar, banyak-banyak baca istighfar. Kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya tentang hukukul muslim. Bismillahirrahmanirrahim. I'anatul muslim man qada li akhihi al-muslim hajatan fid dunya qadallahu lahu 70 hajatan min hawaijil akhirah adnaha al-maghfirah. Kita melanjutkan dari pembahasan kita tentang hak-hak seorang muslim. Ini adalah kajian yang kemudian seringkali saya sampaikan di beberapa masjid untuk kemudian memberikan pemahaman kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, bahwasanya ibadah bukan hanya tentang antara kita kepada Allah, tapi ibadah tersebut adalah kita kepada saudara kita, adalah tentang kebaikan kita kepada saudara muslim kita. Itu pun namanya ibadah. Dan ini harus ditekankan. Jadi jangan kemudian kuat hablum minallah ya bahasa kita, tapi hablum minannasnya turun drastis, hancur-hancuran, subhanallah. Jangan. Tapi bagaimana kemudian kita merangkai kebaikan demi kebaikan kepada Allah, bukan hanya dengan ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi, namun juga dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Apa? Kita membantu saudara-saudara kita. Dan ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Di mana kemudian Nabi SAW menyampaikan, man qada li akhihi muslim hajatan, barang siapa yang kemudian melaksanakan atau membantu dari saudaranya muslim dari hajatnya fid dunya, di dunia, qadallahu lahu 70 hajatan, maka Allah kemudian akan membantu orang tersebut dalam 70 hajatnya, min hawaijil akhirah, dari hajat-hajat akhirah, adnaha al-maghfirah, paling ringannya hajat tersebut adalah Allah berikan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk kemudian membantu saudara-saudara kita. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan ini sebagai targhib, anjuran, agar kita ini terbakar hatinya. Kita itu merasa, oh kita butuh. Kalau kita mau mendapatkan akhirah yang lebih baik, salah satu caranya adalah dengan membantu saudara kita. Dan nanti kita akan melihat di mana membantu tersebut adalah dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang kemudian memiliki kekuatan, maka membantu dengan kekuatannya. Ada orang-orang yang kemudian memiliki pangkat, ya,
tanda tangannya berharga, maka dia membantu dengan tanda tangannya, pangkatnya. Ada orang yang kemudian memiliki harta yang berlebih, maka membantu dengan hartanya. Ada orang yang kemudian memiliki kecerdasan di atas rata-rata, maka membantu dengan pola pikirnya. Bantuannya tergantung tadi. Jangan ditukar-tukar. Ya, jangan ditukar-tukar. Ada orang cerdas, disuruh bantunya dengan kekuatan, tidak kuat ya. Ya. Ada orang yang kuat sekali, hebat, disuruh bantunya melalui kecerdasannya. Tidak bisa. Di mana kita lihat? Oh, ini punya potensi dalam sini. Ayo kita saling tolong-menolong, bantu. Ayo kita sama-sama membantu. Bagaimana? Saya tidak bisa ini. Anda bisanya apa? Saya bisa. Ayo kita tolong saudara kita. Nah, ini termasuk dari sesuatu yang kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kok kita nggak bisa bantu dengan apa yang kita sebutkan? Paling tidak kita bantu dengan doa. Kalau memang tidak bisa, jangan semua dibantu dengan doa. Kalau kita bisa bantu dengan kekuatan kita, kita bantu. Kita bisa bantu dengan legalitas tanda tangan kita, kita bisa bantu dengan derajat kita, pangkat kita, kita bantu. Kenapa? Karena seseorang yang kemudian membantu dari seorang muslim, maka Allah akan berikan 70 hajat-hajatnya dari hajat-hajat akhirah. Orang mau dapatkan maghfirah, jalannya gimana ini saya mendapatkan maghfirah? Bantu saudara muslim kita. Ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Ini adalah sesuatu yang kemudian dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Apa yang kemudian disampaikan Nabi SAW adalah sesuatu yang pasti dan tidak mungkin meleset. Sehingga apa? Mari sama-sama. Apa yang kita tunggu? Ya, kita hari ini kan tahu kita punya potensi, bantunya dalam apa? Nah, ini kita bantu. Kita bantu untuk apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang membantu dari saudaranya, maka kata Nabi SAW, Inna Allaha fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni al-akhi. Allah senantiasa membantu seseorang yang ia senang membantu dari saudaranya. Jadi tatkala kita membantu saudara kita, Pak, Bu, maka hubungan itu bukan lagi antara kita dengan manusia, tapi hubungan itu antara kita dengan Allah. Karena Allah yang akan membantu kita tatkala kita mengalami kesulitan. Jadi kok kemudian, kan setiap manusia ini pasti punya cobaan. Ya, kita ini semua punya cobaan. Kita memiliki kesulitan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, kok kemudian suatu ketika kita membantu dari saudara kita yang mengalami kesulitan, ya, dia mengalami kesulitan, kita bantu. Subhanallah. Kata Nabi SAW, Inna Allaha fi auni al-'abdi. Allah akan membantu orang tersebut. Allah senantiasa membantu dari orang yang suka membantu orang lain. Dia pernah bantu fulan bin fulan, maka Allah yang akan bantu. Dengan apa? Allah kirimkan bala tentaranya, baik dari para malaikat atau manusia, yang kemudian membantu dari masalah kita. Makanya subhanallah, kita lihat mereka para ulama ini kan juga punya masalah. Ya, tidak kemudian lepas kalau jadi ulama berarti lepas dari masalah. Tidak ada masalahnya. Tapi biasanya kemudian yang membantu banyak. Kenapa? Orangnya suka bantu orang lain. Nah, ini kuncinya. Jadi kok kita ingin menjadi orang yang baik, yang kemudian mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pancing ridha Allah dengan cara membantu saudara kita. Dibantu. Nah, jangan kita senang tahajud, senang duha, kalau bagian bantu saudara kita enggan. Jangan. Eman. Kenapa? Ini saya sampaikan. Karena Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mu'takifan fil masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Abbas suatu ketika melakukan iktikaf di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a ilaihi rajulun yasta'inu bihi fi hajah. Maka suatu ketika tatkala beliau sedang iktikaf,
duduk di masjid Nabi Muhammad, lagi iktikaf ni, lagi duduk gini, ada seseorang datang kepada Al-Imam Abdullah bin Abbas. Apa yang dilakukan? Yasta'inu bihi fil hajah, meminta bantuan dalam hajatnya. Ya Imam Abdullah bin Abbas, aku memiliki sesuatu yang perlu ditolong, bantu aku. Maka kemudian Al-Imam Abdullah bin Abbas fa kharaja ma'ahu, dia keluar sama lelaki ini untuk membantunya. Wa qala, maka pada waktu itu Al-Imam Abdullah bin Abbas menyampaikan, sami'tu sahibah hadzal qabr sallallahu alaihi wasallam yaqul, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikaf 10 sinin. Al-Imam Abdullah bin Abbas ini kan lagi i'tikaf nih Pak, di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi itu kan ada makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dorihah makbarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya bisa berziarah kepada Nabi Muhammad. Semoga semuanya bisa haji. Semoga semuanya bisa umrah. Bolak-balik haji, bolak-balik umrah. Amin. Nah, ini Al-Imam Abdullah bin Abbas lagi duduk ini, lagi duduk, datang seseorang, ya Imam bantu aku, maka keluar. Nah, ini kan orang bertanya, kenapa kok lebih milih bantu orang daripada melanjutkan rutinitasnya dalam iktikaf? Maka kemudian Al-Imam Abdullah bin Abbas menyatakan, sami'tu sahibah hadzal qabr, aku mendengar dari orang yang makamnya di sini. Kata beliau Nabi SAW, barang siapa yang kemudian melakukan dari hajat saudaranya, kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin, sesungguhnya apa yang dilakukan itu lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang bisa i'tikaf 10 tahun? Kita i'tikaf 10 hari aja, awakhir Ramadan 10 hari. Siapa yang bisa i'tikaf 10 hari? Hitungan jari. Dari 1000 mungkin bisanya 100 orang atau mungkin kurang ya. Tapi orang yang kemudian membantu dari hajat saudaranya, dia seakan-akan lebih baik dari i'tikaf 10. Tidak main-main. Fadilah yang sangat besar. Makanya saya sampaikan kan tadi, ayo sama-sama kita bantu, kita cari mana orang punya kesulitan. Sayyidina Al-Imam Umar bin Khattab, Al-Imam Umar bin Khattab, ya Sayyidina Umar bin Khattab khalifah. Ini kalau malam seringkali dia keluar dicari itu rumah-rumah orang-orang tua, janda-janda, anak-anak yatim dicari. Apa dilakukan? Ini kurang nasi, orang yang kurang gandum dulu ya, cari gandum, dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang kemudian kurang dibantu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bahkan disebutkan ini Syekh Mahalli, Al-Imam Mahalli, orang yang alim dengan keilmuannya. Subhanallah, beliau ini kalau ngajar gini Pak, habis ngajar nih, setelah ngajar murid-muridnya nanti masih di kelas disuruh, murid-muridku, kamu murojaah sendiri ya, kamu ulangi sendiri, sudah cukup, ini pelajaran kita sudah selesai, tapi kamu tetap di kelas, kamu ulangi lagi. Nanti Al-Imam Mahalli ini langsung keluar, sehingga ada muridnya yang kemudian ngerasa, ini Imam Mahalli kalau belajar kok gini terus ya, belajar sebentar nanti ditinggal ya, belajar habis itu ditinggal. Kemana Al-Imam Mahalli? Subhanallah, ternyata Al-Imam Mahalli ini apa yang dilakukan? Beliau kemudian datang kepada orang-orang yang sudah tua. Beliau datang kepada orang-orang yang sudah tua tadi, membawakan air. Jadi tempat buat mandi, buat wudhu itu dibawakan air, digotong sama Imam Mahalli. Karena kalau dulu kan nggak semua orang punya sumur, nggak semua orang. Kalau sekarang kan kita PDAM ada di rumah-rumah Pak, atau sumur bor ada di banyak tempat, gampang airnya. Kalau kan dulu enggak, dulu air terpusat di satu tempat kemudian diambil, sehingga kalau orang yang sudah tua ya, amat tua kan sulit untuk mengambil air. Al-Imamul Mahalli apa yang dilakukan? Setelah belajar, anak-anaknya masih di kelas, beliau keluar untuk kemudian mengambil dari air untuk membantu. Ini untuk kemudian membantu dari saudara muslim. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang kemudian membantu dari saudara-saudara kita. Kemudian Nabi SAW menyampaikan,
Qala sallallahu alaihi wasallam, man aqrada dinaran ila ajalin falahu bi kulli yawmin sadaqatun ila ajalihi fa idza halal ajalu fa anzarahu ba'dahu falahu bi kulli yawmin mislu dzalika ad-dain sadaqah. Masyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kemudian meminjamkan hutangan kepada saudaranya ila ajalin, sampai suatu waktu yang ditentukan, falahu bi kulli yawmin sadaqah ila ajali, maka setiap hari itu dituliskan sebagai sedekah. Jadi dalam Islam itu diperbolehkan hutang. Hutang itu ada, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah dicatat. Tidak boleh sembarangan, Pak. Hutang itu harus dicatat. Maksudnya dicatat apa? Nih, saya ngutang sama Ustaz Ali. Ustaz Ali, saya ngutang Ustaz. Oh ya, sampai kapan mau ngutang? Mau balikinnya kapan? Ini tanggal berapa Ustaz? Tanggal 12. Oh, saya kembalikan tanggal 20. Oh, baik. Boleh. Ini syaratnya. Yang kedua syaratnya adalah kita memiliki keyakinan untuk kemudian membayar, atau usaha dalam membayar tadi. Tidak boleh kita ngutang, ini haram ini. Kita ngutang tapi nggak niat bayar. Tidak boleh, itu nipu namanya. Kita ngutang, oh saya ngutang nih. Setelah itu ditinggalkan gitu saja. Ya, tidak dibayar. Atau nggak kemudian pengen bayar, tidak boleh. Kalau punya hutang itu boleh dalam Islam. Ya, nah ini hadisnya ini. Bahkan kata Nabi Muhammad, orang yang menghutangi itu memiliki fadilah, di mana setiap harinya, saya ngutang sama sekali berapa, nggak usah banyak-banyak lah, 100 juta misalnya saja, 100 juta. Maka kemudian kata Nabi SAW, falahu bi kulli yawmin sadaqah ila ajali. Mulai hari ini sampai tanggal 20 tadi, Ustaz Ali itu seakan-akan bersedekah terus, tapi tidak disebutkan besarannya oleh Nabi SAW. Fa idza halal ajal. Nah, tapi kalau ternyata waktunya sudah datang ini, tanggal 20. Oh, tanggal 20. Ternyata saya datang lagi kepada Ustaz Ali. Ustaz, aduh, ini saya itu kemarin harusnya Ustaz tanggal 18 atau 19 itu ada orang bayar ke saya hutang. Tapi ternyata dia nggak jadi bayar Ustaz. Akhirnya saya juga nggak bisa bayar ke antum ini. Nah, bagaimana ini Ustaz? Kata Ustaz Ali, ya udah kalau memang nggak bisa, biar nanti, tidak apa-apa. Yang penting ada kejelasan. Ada kejelasan. Nah, maka kata Nabi SAW, falahu bi kulli yawmin mislu dzalika dain sadaqah. Jadi setiap harinya saya kan ngutangnya 100 juta. Maka seakan-akan Ustaz Ali bersedekah setiap hari sebanyak 100 juta. Sampai kapan? Sampai saya selesai dari bayarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ngutang 100 juta tidak bisa bayar nih, sudah jatuh tempo, kok nggak bisa bayar? Dia terlambat 2 bulan. Berarti tulisannya dicatat oleh malaikat hari Senin tanggal 21 Ustaz Ali sedekah 100 juta. Hari Selasa tanggal 22 Ustaz Ali sedekah 100 juta. Tanggal 3 terus sampai 23 terus. Sampai 2 bulan. 2 bulan sedekah 100 juta, 100 juta, 100 juta setiap hari. Seperti itu. Nah, ini fadilah yang kemudian diajarkan oleh Nabi SAW. Ini hebatnya Islam. Jadi semua hal itu memiliki dampak yang kemudian positif sebenarnya. Bahkan sakit, ini sakit, ini kan banyak yang batuk ya. Ada yang batuk, ada yang hilang ya. Saya ingat hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, ma min muslim yashuku syukah wa ma fawquha illa katabat lahu hasanah wa muhiyat lahu sayyi'ah. Tidaklah dari seorang muslim yang kemudian dia menginjak suatu duri, terkena suatu duri, kata Nabi Muhammad, kecuali dihapuskan untuknya satu kebaikan, dituliskan untuknya satu kebaikan, dan dihapuskan satu keburukan, dan diangkat badannya satu derajat.
Ini cuma kena duri kecil. Bagaimana kalau batuknya panjang, Pak? Ingusannya panjang, pusingnya panjang, seharian, baru seharian dapat pahala. Syaratnya sabar, dinikmatin sudah. Sampai kapan ya? Alhamdulillah, kita usaha untuk berobat. Tapi kita harus tahu bahwasanya penyakit tersebut akan menghilangkan dari dosa-dosa kita. Ini faidah namanya, suatu fadilah yang besar. Begitu juga tadi dalam masalah membantu dari seorang muslim. وقد كان من سلف من لا يحب أن يقضي غريمه الدين لأجل هذا الخير. Sampai karena salaf, mereka para solihin, orang-orang yang soleh, dia tahu ini tentang masalah ini, sehingga kalau misalnya dibayar tepat waktu dia problem. Para ulama kan diutangin nih, dulu kan ulama-ulamanya banyak yang kaya ya, diutangin. Itu kalau kemudian dibayar tepat waktu problem mereka, pusing. Aduh, kok dibayar tepat waktu? Coba dibayarnya nggak nunggu-nunggu nanti, tidak masalah. Kenapa? Fabikul yaumin sodaqah misalnya tadi. Besar pahalanya. Berapa utangnya? Itulah kemudian sodaqah setiap harinya. Sehingga ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi pacuan untuk kita. Karena namanya kita hidup, kadang Pak ya, ada orang utang ternyata belum bayar-bayar. Udah, jangan kemudian dipikirin sampai stres. Ya, kita doakan semoga dibukakan hatinya. Kalau memang dia usaha dan belum dapat, semoga dimudahkan rezekinya. Kok ternyata dia memang gak niat bayar, semoga dibantu oleh Allah, dibukakan hatinya untuk kemudian diberikan niat dalam membayarnya. Seperti itu. Tapi yang pasti fadilah yang kita dapatkan adalah kebaikan demi kebaikan, sedekah demi sedekah yang sangat besar. Saya tahu ada seseorang yang kemudian dia problem, Ustaz, uang saya di sana sekitar segini Ustaz, yang di sana sekitar segini Ustaz, harusnya orang itu bayar, tapi ternyata sampai hari ini belum bayar. Subhanallah. Bagaimana Ustaz? Subhanallah. Saya diam, saya mikir berapa banyak sedekah yang kemudian terjadi. Kalau dia ngutangkan sampai miliaran, Pak, ada orang yang seperti ngutangkan sampai miliaran belum dibayar-bayar misalnya, itu setiap hari sedekah tanpa keluar uangnya lagi. Bayangkan Pak, kita punya uang 100.000 aja, kalau ya jangan 100.000, 1 juta aja. Kalau sedekah 1 juta setiap hari kan berat. Tapi gara-gara orang tadi tidak bayar hutang di tepat waktu, seakan-akan kita sedekah setiap hari 1 juta. Alhamdulillah. Makanya kita bawa Islam ini rileks. Kita bawa rileks saja sudah. Iya. Kita ini bawa menjadikan sumber kebahagiaan. Apa yang saya sampaikan ini? Saya ingin menyampaikan bahwasanya Islam adalah agama yang kemudian menjadikan setiap orang yang mengerti tentang Islam, mereka bahagia. Mereka senang dengan syariat Nabi Muhammad. Bukan kemudian menjadi beban. Waduh, ini indah. Semuanya indah. Kenapa? Allah jadikan agama Islam ini sebagai agama yang sempurna. Adapun kalau kemudian Allah berikan cobaan, maka cobaan demi cobaan itu untuk mengangkat derajat kita, mengangkat level kita. Yakin aja, selagi kita sabar diangkat derajatnya, selagi kita sabar maka diangkat kebaikan kita. Maka apa? Kalau semakin kita sabar, maka tingkat kita akan diangkat juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang kemudian diberikan kemudahan untuk kemudian menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mau dalam membantu saudara-saudaranya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan saudara-saudara kita. Allah bersihkan hati kita, Allah jauhkan hati kita dari sifat sombong, Allah jauhkan dari hati kita dari sifat benci, dari sifat-sifat yang tidak baik. Dan semoga saudara-saudara kita melihat kita dengan pandangan yang baik, sehingga mereka bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan adalah orang yang saleh, sesungguhnya fulan bin fulan adalah orang yang baik, ya Allah. Maka kami tidak ridho jika dia masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Mereka adalah orang yang membantu kami, ya Allah. Mereka adalah orang yang kemudian membantu dari dakwah kami, membantu dari kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka sebagai orang-orang yang kemudian berada di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami ingat apa pesan dari guru kami. Mereka orang-orang yang kemudian membantu dari saudara-saudaranya akan
akan dihadapkan dalam keadaan yang senang dan bergembira di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, mereka orang-orang yang kemudian membantu dari saudaranya adalah orang-orang pilihan, maka jadikan kami sebagai orang-orang yang pilihan. Ya Allah, mereka yang kemudian membantu dari dakwah para kiai, para habaib, para ustaz, mereka adalah orang-orang pilihan, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang pilihan tersebut ya Allah. Ya Allah, kami ingin menjadi orang-orang yang mudah dalam membantu saudara-saudara kami ya Allah. Maka bukakan hati kami, jauhkan hati kami dari sifat-sifat yang buruk, jauhkan hati kami dari sifat-sifat yang buruk, jauhkan hati kami dari sifat-sifat yang buruk. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai anak-anak yang kaya, anak-anak yang kaya, anak-anak yang kaya, yang ahli zakat, yang ahli sedekah, yang ahli membantu dari kaum muslimin. Jadikan anak-anak kami, zuriat kami sebagai orang-orang yang kemudian alim allamah, menjadi orang-orang yang kemudian pintar, tidak hanya pintar dalam urusan dunia, tapi juga pintar dalam mengelola akhiratnya, sehingga hartanya menjadikan harta yang kemudian membantu mereka ya Allah dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan harta kami sebagai titipan, yang titipan tersebut menjadi bekal dunia dan akhirat. Ya Allah, jangan jadikan harta kami sebagai harta yang kemudian memberatkan hisab kami ya Allah. Jangan jadikan kami ya Allah memiliki kekuatan, namun kekuatan tersebut sebagai sandaran yang kemudian mendapatkan murka dari-Mu ya Allah. Tapi jadikan kekuatan kami, harta kami, pangkat kami, kecerdasan kami, semuanya ya Allah berada di jalan-Mu ya Allah, berada di jalur-Mu ya Allah. Jadikan kami ya Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Jadikan kami sebagai orang-orang yang mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan. Allah ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, beriktikaf di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, sehat wal afiyah ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami kecintaan kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, yang belum bermimpi Nabi Muhammad, semoga bisa bermimpi Nabi Muhammad. Yang belum melihat Nabi Muhammad, semoga bisa melihat Nabi Muhammad. Tunjukkan kami jalan kepada mimpi Nabi Muhammad. Tunjukkan kami untuk melihat Nabi Muhammad, berkumpul dengan Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله, jazakumullahu khairan jazakum khairan katsiran. Kita tutup majelis kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.